Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers dimanapun Anda berada. Kembali bertemu bersama saya di channel Trans 61. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi atau membagikan pengalaman saya mengikuti tes di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengawal tahanan atau narapidana. Pada waktu itu saya mendaftar di Kejaksaan Tinggi Lampung. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan, memberikan informasi kepada kalian semuanya urutan-urutan tes kesehatan yang saya jalani pada waktu mengikuti tes kejaksaan. Pada waktu tes kesehatan pada waktu tahun kemarin itu dilaksanakan di Rumah Sakit Lampung ya. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita diberikan jadwal dan untuk seragam yang kita gunakan sendiri adalah putih hitam, atas putih bawah hitam, dan kita mau dianjurkan untuk membawa celana oblong dan kaos oblong. Urutannya kita yang pertama yang pastinya kita absen dulu, kemudian kita dikumpulkan semuanya dan dibagikan kelompok-kelompok. Kemudian dari kelompok itu nanti dibagi-bagi. Jadi nanti tesnya itu sendiri nanti dipisah-pisah ya, kelompok ini nanti bagian mana, langsung bagian mana gitu, seperti itu. Pada waktu itu bagian saya di kelompok saya itu yang pertama adalah saya dites darah. Jadi nanti ketahuan berapa tekanan darah kita. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengambilan sampel darah. Nah, nanti pada waktu pengambilan sampel darah itu nanti kita akan di sini nanti akan dimasukkan jarum dan kita nanti akan disedot darahnya sampai ukuran yang sudah ditetapkan. Kemudian ketika sudah diambil sampel darah, kita lanjut lagi untuk tes urin. Nah, nanti pada waktu tes urin itu nanti kita diberikan wadah sekitar segini, nanti kita suruh masuk ke toilet dan mengambil dari urin kita, nanti kita masukkan dan kita serahkan kembali ke panitia. Setelah tes urin pada waktu itu saya langsung masuk lagi ke ruangan lab atau ronsen ya. Jadi nanti kita disuruh membuka baju. Jadi kita pakai kaos oblong, celana pendek, nanti kita buka dan badan kita nanti dipepetkan ke alat ronsen. Nanti hasilnya akan kelihatan apakah ada kelainan di dalam rongga-rongga dada kita ini ya. Pokoknya di dalaman ini nanti ketahuan semuanya. Oke, setelah ronsen pada waktu itu langsung ke THT ya. THT itu nanti kita masuk ke dalam ruangan, nanti di dalam itu ada dokter-dokter yang sudah ahli ya, nanti kita langsung dicek dari bagian mata. Ketika tes mata nanti untuk mengetahui rabun atau tidaknya kita nanti ditutup bagian kanan dan kita akan diarahkan ke tulisan yang ada di depan sekitar 10 meter ya, 10 meter atau 7 meteran itu nanti kita ditutup dan kita suruh membaca tulisan yang ada di depan kita. Nah, kemudian ketika kanan sudah, lalu ke sebelah kiri, nanti begitu seterusnya. Nah, kemudian setelah mata nanti kita akan dicek gigi. Nah, nanti kita akan ke dokter gigi, nanti akan dicek apakah ada lubang, ada kelainan pada gigi kita. Oke, kemudian setelah gigi kita akan dicek di telinga nanti kita dicek bersih atau tidaknya telinga kita. Kemudian setelah telinga kita akan dicek di bagian kelamin. Nah, nanti ada dokter sendiri yang akan mengecek bagian kelamin kita apakah ada kelainan atau tidaknya. Kemudian setelah tes kelamin nanti akan dicek di bagian ambeien apakah ada kelainan ambeien atau tidak. Nanti kita suruh membuka celana dalam kita dan akan dicek apakah ada ambeien atau tidak. Terus kemudian setelah semuanya rangkaian selesai,
kita sholat berbaris dan memakai baju kembali dan kita keluar ruangan untuk mengikuti tes selanjutnya. Pada waktu itu saya setelah tes di THT, kemudian kami lanjut ke tes psiko. Jadi pada waktu itu tes psiko itu kita diberikan soal sekitar 560 soal. Kita diberikan waktu untuk menjawab soal tersebut. Nah, soal tersebut sebenarnya sama. Jadi nanti soal itu dibolak-balik dan itu mungkin membutuhkan ketelitian kita untuk menjawab soal tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk apakah kita ini dari jawaban itu nanti kelihatan apakah kita pendiriannya itu berubah atau tidak. Mungkin tujuannya seperti itu dari soal yang psiko itu. Kemudian setelah tes psiko, maka yang terakhir rangkaian tes kesehatan itu sendiri adalah wawancara. Wawancara itu sendiri kita masuk ke dalam suatu ruangan, dan itu pun kita satu-satu, kita diberikan kesempatan satu-satu untuk menghadapi pewawancara yang ada di dalam. Jadi pada waktu itu pengalaman pribadi saya mengikuti tes wawancara di kesehatan ini, saya masuk ke ruangan dan saya ditanyakan seperti ini. Apabila atasan kamu memberikan suatu perintah, memberikan tugas kepada kamu, apa yang kamu laksanakan? Seperti itu. Jadi kalau kita tidak siap, mungkin kita akan panik dengan pertanyaan seperti itu. Tapi pada waktu itu saya menjawab, apabila atasan saya memberikan perintah kepada saya, maka saya akan melaksanakan perintah itu sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ada. Jadi pada waktu itu saya langsung pikiran ke SOP standar operasional prosedur. Jadi seperti itu jawaban saya kemarin pada waktu wawancara. Nah, setelah itu selesai wawancara, keluar, pada waktu itu dikumpulkan lagi semuanya, sudah mengikuti tes dan baris, kemudian ditutup, kemudian absen lagi, dan kami sebagai peserta dipersilahkan untuk pulang. Nah, jadi pada waktu itu tes kesehatan yang saya jalani adalah banyak rangkaian tes pada waktu hari itu ada sekitar 7 kali tes di tes kesehatan. Jadi hasilnya itu tidak langsung diberitahukan di kejaksaan ini, nanti diberitahukan ketika pengumuman di akhir. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang tahun ini akan mengikuti tes kejaksaan, ini adalah informasi dari saya karena saya pernah mengikuti tes kesehatan di kejaksaan. Jadi seperti itu rangkaiannya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin demikian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan berhasil dan rezekinya di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.